Baik ayah dan bunda, mari sama-sama kita buka kegiatan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tasmi Al-Quran yang dalam hal ini akan dibawakan oleh Ustadz kita, yakni Ustadz Fikri Adib Jagultom. Kepada Ustadz Fikri, waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. أيها إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة لا لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله.
Apa kabar bunda-bunda bahagia? Masya Allah, kok udah sama ya sama anaknya ya? Berhasil Ya Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang pada hari ini begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, kita bisa melangkahkan kaki ke tempat ini. Nikmat bisa bernafas dari mulai bangun tadi ya sampai di tempat ini. Nikmat bisa bertemu dengan saudara-saudara di negeri ini. Bisa jadi ada yang belum pernah ketemu, di sini baru ketemu. Tahu-tahu kawan lama, nggak sadar kalau anaknya sama-sama di Nur Ilmi, gitu ya. Nah itulah salah satu berkahnya bersilaturahmi. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai kedua kita, murabbi kita yang kelak kita mengharapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Semoga kita bagian yang mendapatkan syafaat beliau nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Haji Musis MPD selaku ketua yayasan yang hadir di tengah-tengah kita pada hari ini, juga para bunda yang sudah menyempatkan waktu untuk datang kegiatan perdana kita hari ini. Semoga setiap langkah yang kita lalui dari rumah sampai ke tempat duduk ini, kita mendapatkan rahmat Allah, dan yakinlah keutamaan orang-orang yang datang ke majelis-majelis ilmu itu didoakan malaikat, ya insya Allah. Juga saya banggakan juga kepada tim Kiora yang sudah membantu menyukseskan acara kita di hari ini. Mari ayah dan bunda, enggak ada ayahnya ya, saya lupa ya. Ini banyak bundanya ya. Tadi kursinya dipisah, yang datang pertama itu kursinya dipisah karena perkiraan mungkin ada ayah-ayah gitu ya. Tapi ternyata ayahnya hari ini jam segini lagi berjuang mencari nafkah ya, Masya Allah. Oke, baik, izinkan saya pertama kali mengenalkan diri. Mungkin ada yang belum pernah melihat saya karena belum ada forum di mana kita ingin tahu tahun ajaran ini pengelolanya masih yang lama. Walaupun di media sosial sudah kita syiarkan susunan pengelola kita yang baru, tapi mungkin ada yang belum melihat gitu ya, baik secara medsos atau secara langsung. Nah hari ini saya berkesempatan menghadirkan diri melihat inilah kepala sekolah SDIT Nurul Ilmi 2. Sama-sama imut dengan yang lalu, ya betul tak? Sama-sama imut. Bedanya ini ibu-ibu, kalau kemarin bapak-bapak, gitu ya bunda ya. Dan di tahun ini kita meluncurkan program baru yang merupakan hasil dari tindak lanjut program yang lama. Jadi sebenarnya ini adalah pengembangan dan inovasi. Seperti itu ya. Kita menganalisa data dari kondisi orang tua hari ini dan menganalisa kebutuhan. Maka hasil dari analisa tersebut kita mencoba gitu ya. Di tahun ini kita lahirkan kelas khusus namanya intensif gitu ya. Kelas intensif untuk orang tua. Kalau disingkat jadi Kiora. Ternyata Kiora itu adalah sebuah nama. Kalau saya cari di kamus nama-nama itu ya, artinya luar biasa positif. Seperti itu ya. Mudah-mudahan ini adalah doa bagi kita semua sehingga Kiora ini kelak bermanfaat bagi ayah dan bunda atau bagi masyarakat di sekeliling kita. Nah, sebelum kelas-kelas kecilnya berjalan, kita kumpul dulu bareng-bareng biar kita paham gitu ya apa itu Kiora, seperti itu. Maka di pengantar ini saya menayangkan materi
Bisa Bunda lihat di slide yang berikutnya. Apa sih yang melatar belakangi kita membuat kelas intensif orang tua atau Kiora ini? Adalah landasannya dari Al-Quran surat An-Nisa ayat 9. Di situ Allah mengatakan kepada kita semua umat Islam, hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya dia meninggal, lalu meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah, yang mereka khawatir terhadapnya. Kita tidak akan selamanya hidup. Kalau kita pasti akan meninggalkan anak-anak yang kita sayangi hari ini. Maka Allah sudah mengatakan, pasti kamu akan khawatirkan kalau nanti kamu meninggal, kamu mengkhawatirkan anak-anak yang kau tinggalkan. Seperti itu ya. Kekhawatiran ini sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Yang dimaksud kekhawatiran ini bukan sekedar kesejahteraannya saja, tapi yang utama adalah khawatir akan akidahnya. Masihkah kamu sholat nak kalau ibu nanti tidak ada lagi? Masihkah kamu menegakkan syariat Islam nak kalau ibu nggak ada lagi? Nah, ini yang kita coba lakukan untuk mempersiapkan diri kita meninggalkan anak tetap akan beriman, tetap akan takwa kepada Allah. Tapi apa kata Allah? Maka bertakwalah. Ini perintahnya kepada kita yang mengaku orang tua. Bertakwalah, garis merah di situ. Dan bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar. Ada 2 syarat yang Allah perintahkan kepada kita di ayat ini. Bertakwa kepada Allah, bertutur kata yang benar. Nah, dalam rangka bertakwa ini, dalam rangka kita bertutur kata yang benar, maka kita kemaslah semuanya dalam program kelas Kiora ini. Seperti itu ya. Jadi ini ayah bunda, ayah lagi disebutnya. Sudah terbiasa menyebut ayah dan bunda. Ya. Dan mengingat bunda sekalian, kalau ada yang wali murid kelas 1, di awal kita ada sosialisasi visi, bahwa visi Nurul Ilmi itu adalah, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Nggak? Sudah berapa tahun anaknya sekolah di sini? Nggak hafal juga visi Nurul Ilmi? Terdepan dalam mewujudkan insan yang tangguh, cerdas, dan berakhlak. Oh, itunya hafal ya? Tangguh, cerdas, berakhlaknya hafal ya? Ada satu amanah dari Yayasan Nurul Ilmi. Di situ dikatakan mewujudkan insan. Insan yang dimaksud dalam visi Nurul Ilmi ini bukan hanya anak muridnya, tapi seluruh anggota sekolah ini. Berarti ada muridnya, ada orang tuanya, ada gurunya, ada karyawannya. Nah, jadi orang tua adalah bagian dari insan di sini, gitu ya. Maka visi Kiora yang kita susun ini adalah menjadi wadah untuk saling menguatkan. Kita sudah kuat, tapi kita butuh saling menguatkan. Apa? Yaitu peran dan fungsi orang tua. Di sini bukan peran dan fungsi bunda, tapi peran dan fungsi orang tua. Artinya satu pihak yang berperan, tapi 2 pihak. Kalau hari ini yang mendaftar Kiora lebih banyak ibu-ibunya, mungkin karena merasa jamnya memang tidak tepat untuk para ayah mengikuti kelas, maka kita akan coba gitu ya, bagi ayah-ayah yang memang ini, kita akan buka kelas khusus. Tadi saya berpikir namanya apa ya, gitu ya. Nama itu mempengaruhi tidak, bunda-bunda? Betul, kalau namanya bagus itu semangat kita untuk ikut ya. Jadi mungkin nih Kiora akan buka kelas ayah sayang anak. Nah, judulnya itu ayah sayang anak. Jadi yang nggak ikut kelas berarti tidak sayang anak ya. Ayah nanti harus menuangkan
gitu ya. Untuk mau ikut yang mana? Karena ayah ini agak susah waktunya, ya, maka kita nanti hanya menyiapkan satu kelas saja. Itu aja udah syukur ya kalau mau ya. Satu kelas aja, tapi dibabat habis nanti di kelas itu. Mulai dari tahsinnya, mulai dari kalau fikih wanita mungkin enggak ya, mungkin fikih sunnah gitu ya. Terus ada parentingnya juga, perlu enggak bunda-bunda? Perlu. Hari ini kalau ada seminar parenting paling banyak pesertanya berjilbab. Artinya ibu-ibu kan? Sedikit sekali ada, tapi sedikit sekali ayah yang mau ikut. Mungkin karena kesibukan atau mungkin merasa parenting itu tuh urusan bunda. Nah, itu salah ya. Maka nanti kita akan coba ya. Bunda setuju enggak? Nah, kalau bunda setuju, di rumah harus disupport. Ayah ini waktunya kelas, ayah sayang anak. Sayang anak? Oh, gitu ya. Aku sedikit ngancam gitu ya. Ikuti gitu ya. Nanti insya Allah kalau memang kita lihat nanti pendaftarnya. Kita akan coba buka. Kalau banyak pendaftarnya, paling tidak 10 saja dari sekian ribu. Kita tuh 1167. Dari 1000 ayah itu 10 aja nggak apa-apa, kita buka kelas. Insya Allah. Bismillah ya. Tim Kiora siap? Siap ya? Kita buka kelas untuk ayah sayang anak namanya ya. Kelas ayah sayang anak ya. KAA ya namanya ya. Oke, itu visinya. Saling menguatkan. Ini ada lanjutannya bunda. Peran dan fungsi orang tua sebagai teladan dalam mewujudkan generasi yang tangguh, cerdas, berakhlak mulia. Maka mau gak mau kita memang harus siap jadi teladan bagi anak-anak kita. Maka Kiora ini wadah kita bersama, sama-sama belajar gitu ya, sama-sama belajar agar kita layak disebut teladan bagi anak-anak kita. Lalu misinya apa? Bagaimana cara kita mencapai visi tersebut? Ada 2 yang kita lakukan. Yang pertama adalah menyelenggarakan kelas-kelas yang dibutuhkan oleh orang tua dalam aspek pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan anak. Kelas tahsin nanti nggak langsung buka Al-Quran, tapi bukanya jilid WR karena itu yang dipakai anak-anak. Jadi kitanya dapat ilmu, lalu kita juga bisa nanti mengajarkan anak-anak menggunakan jilid itu seperti apa gitu ya. Itu salah satunya ya. Yang kedua adalah menjalin kerjasama dengan pihak-pihak strategis dalam peningkatan kapasitas orang tua. Mungkin nanti ayah bunda yang suaminya ada di sebuah lembaga instansi yang ada hubungannya dengan kebutuhan anak kita akan lakukan kerjasama antara Kiora dengan lembaga tersebut. Yang jelas intinya kita bekerja sama, tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas. Kapasitas bukan isi tas ya. Kapasitas ya, bukan isi tas. Di garis bawah ya. Oke. Jargonnya apa? Kalau di kelas-kelas nanti para pematerinya menyampaikan Kiora, jargonnya adalah cerdas bundanya, solih anak-anaknya. Kiora, mana ekspresi ibu-ibu nih? Biasanya paling jago kalau berekspresi ya. Harus pakai ekspresi. Hidup tidak pakai ekspresi hambar, betul nggak? Nah, gitu ya, cakep ya. Kalau Nuril 2 itu ada jargon juga untuk guru-gurunya. Nuril 2 bahagia gurunya, sukses murid-muridnya. Nah, gitu ya. Pokoknya jargon itu menjadi semboyan semangat kita. Terus ada strukturnya. Kiora ini bukan kelas informal ya, tapi ini kelas formal yang dilegalitaskan oleh sekolah. Jadi ada strukturnya. Jangan main-main ibu-ibu ya. Ini ada strukturnya. Kita punya pembinanya, kita punya penasehatnya. Berarti Kiora ini dilindungi. Ya, penasehatnya adalah Ustadz Haji Jasro SAG. Pembina Kiora adalah Ustadz Haji Mursis MPD, sekaligus beliau ketua yayasan. Kepala sekolahnya saya sendiri, gitu ya. Lalu ada tutor-tutornya.
Ada 4 di situ ya, sesuai dengan flyer kita, 4 kelasnya, maka 4 juga tutornya, insya Allah ya. Itu strukturnya. Nah ayah lagi ya, bunda sekalian, Kiora ini berada di naungan majelis taklim. Nah nanti kita akan kenalkan ya, kita punya majelis taklim loh yang menjadi wadah ibu-ibu untuk menuntut ilmu. Kiora ini bagian dari bidangnya majelis taklim Nurul Ilmi 2 gitu ya. Oke lanjut dulu. Program Kiora ada berapa? Ada 3 program Kiora insya Allah. Mudahkan. Yang pertama adalah kelas rutin. Ini nanti akan kita jalani dalam 1 pekan 1 kali. Tatap muka atau online? Ya jelas tatap muka. Bagaimana belajar tasik pakai online? Sebut-sebut tuh shin, nyangkut di sinyal, gitu kan? Gak bisa tasik itu online, gitu ya. Kelas parenting juga begitu. Kita ngomongnya A, baru nyampe berapa menit kemudian. Jadi kelas rutin ini dilakukan secara tatap muka. Karena kalau tatap muka tuh enak lihat mukanya yang lagi sedih, yang lagi bahagia. Kalau online tuh, tutup kamera Bella dulu. Nah, kan gak ketahuan mana yang lagi bahagia, yang lagi galau, yang lagi gabut, gak kelihatan kan? Kalau tatap muka terlihat semuanya. Makanya gak bisa membohongi ekspresi hatinya hari itu ya. Iya. Lalu adalah kelas besar. Kelas besar ini kelas gabungan. Sebulan 1 kali, tatap muka juga. Berarti 4 kelas seperti hari ini, kita akan ada kelas gabungan. Nanti apa yang mau dibahas? Itu temanya bisa berganti-ganti. Bisa jadi nanti parenting yang kita bahas. Bisa jadi nanti tahsin akbar yang kita bahas. Seperti itu. Bisa jadi nanti fikih an-nisa yang dibahas. Gitu ya. Karena bisa jadi ketika pendaftaran itu banyak yang bertanya ke tim Kiora. Ustazah saya ini mau ikut ke 4-4-nya. Wah mantap kali ya. Berarti Ustazah saya harus ke sekolah 4 hari dalam sepekan gitu. Agak beda tipis dengan anaknya gitu ya. Sekolah juga gitu kan. Ya, Masya Allah. Gimana? Ya kalau bisa gak apa-apa. Kalau nggak bisa ikuti dulu mana yang menjadi prioritas. Nah, sesuai dengan waktu kita, sesuai dengan kemampuan kita. Jangan dipaksakan. Gitu ya. Itu kelas besar. Insya Allah 1 bulan sekali. Lalu ada lagi yang terakhir namanya kelas online. Ini ada yang nunggu-nunggu loh bunda. Ada nggak online yang ada, tapi cuma 3 bulan sekali, gitu. Nah, 3 bulan sekali online ini berlaku untuk siapa saja, bukan hanya anggota Kiora, tapi secara umum akan kita sebarluaskan kelas ini, gitu ya. Temanya apa? Temanya di antara 4 inilah yang akan kita bahas, insya Allah. Tidak menutup kemungkinan kalau ada usulan dari anggota Kiora juga boleh. Gitu ya, insya Allah. Karena ini kelas orang dewasa. Jadi dari kita untuk kita aja kelasnya, gitu ya. Nah, jadwal rutin Kiora ada yang mungkin belum ingat, atau ada yang mungkin waktu ngisi itu tidak sadar gitu ya. Hah, jam segitu ya baru sadar gitu kan. Asal ngisi be gitu nah. Tidak ngeh dengan jamnya. Ya Allah, 7:30, sayur belum dipetik gitu ya. Cabai belum digiling gitu kan. Nah, lambat lah. Nah, tenang ya ibu-ibu ya. Masalah jam itu bisa diatur asal ada kesepakatan dengan tutor ya. Oke. Untuk kelas parenting itu ada saya. Kalau saya tidak bisa, nanti ada Ibu Silnayeti, wakil bidang kurikulum kelas bawah ya. Itu di hari Senin jam 7:30 sampai jam 9. Lalu di hari Selasanya ada kelas fikih wanita yang mengisi Ibu Fikriati. Beliau juga alumni dari pondok pesantren, ya, insya Allah. Kemudian hari Rabunya ada kelas tahsin. Nah orangnya ada di sini, kita kenal langsung ya. Ustadz Rusli, silakan berdiri Ustadz. Wajahnya di foto dengan asli kan agak beda ada. Nah lain kan? Oh disuruh naik Ustadz, aku disuruh naik. Oh malu tak bunda? Ustaznya agak malu dikit. Tapi kalau sudah kenal, wah keluar semua aslinya ya, insya Allah ya. Lalu yang terakhir kita ada kelas bahasa Arab
Siapa yang mau jadi penduduk surga harus bisa bahasa Arab. Nah, waduh, yang tidak bisa macam mana ya? Walau kami bisa tidak kan ya di surga ya. Maka mau memantaskan dirinya di awal dulu, belajar dulu bahasa Arab. Minimal ana, antum, ana, antum. Nah, ada apa kan bahasa Arab juga. Betul tak? Iya. Apa? Nah, nanya lagi apa? Di mana? Aina. Nah, kan gampang. Tidak apa-apa satu-satu. Yang penting adalah bahasa ngarap-ngarap dikit gitu ya. Ngarap-ngarap masuk surga ya. Oke, jadi jadwal rutinnya ada 4 hari ya Bunda ya. Yang mau ikut lebih dari 1 bagaimana? Boleh? Boleh, dengan sangat boleh, dengan senang hati silahkan. Asalkan nanti kita tengok ya, ada kesepakatan kelas gitu ya. Lanjut Ustaz, kesepakatan kelas berikutnya ada 3. Tapi 3 ini bisa tidak ya? Kita lihat. Yang pertama adalah anggota berkomitmen hadir sesuai jadwal. Aduh arisan pula. Lah sama ustazahnya, ustazah izin arisan. Pekan berikutnya, aduh nak belanja pula. Ada kabar bagus. Yang penting ada kabar, ya. Walaupun sakit perut, apapun judulnya yang penting ada kabar, gitu ya. Yang kedua, anggota yang tidak hadir tanpa kabar, muntaber, mundur tanpa berita. Itu singkatannya ya. Dalam 1 bulan tidak ada kabar sama sekali, tapi dianggap mengapa? Karena materi yang disiapkan itu seperti 2 hari nggak masuk, rantainya mulai longgar, lama-lama putus. Pas masuk orang sudah lantai keberapa, kita masih di basement. Nah akhirnya gitu ya. Maka harapannya kita benar-benar masukkan dalam Bunda sekalian. Mohon maaf ya, saya hari ini bukan. Wah itu kan macam sibuk nih ya. Oh iya, kita harus sibuk. Kalau udah sibuk nanti kita disibukkan dengan ketidakbaikan. Betul tak? Betul gitu ya. Nah yang terakhir, anggota dibolehkan mengikuti lebih dari 1 kelas dengan syarat komitmen hadir. Hari ini saya lagi bosan dengan Ustaz Rusli. Masa huruf ba terus gak lulus gitu dah. Kaget daripada kena marah sama Ustaz Rusli. Pengen cobalah ke fikih wanita, masuk gitu kan. Lama-lama pening, masalah haid gak selesai bahasnya. Cobalah ke parenting gitu ya. Seperti ulat nangko, loncat, gak sampai ke tujuan. Gitu. Yang penting berkomitmen hadir. Mau ikut semuanya silakan, gak ada yang melarang. La ikroha fiddin, gak ada paksaan dalam agama. Kiora apalagi, gitu ya. Tapi satu syaratnya berkomitmen. Mengapa? Karena kita akan siapkan buku daftar hadir. Nanti ibu guru, tutor itu seperti guru lah di kelas ya. Ibu ini hadir, ini hadir. Ini kemana? Bolong-bolong. Gak ada berita, mutaber, gitu ya. Mundur tanpa berita. Oke, saya yang terakhir ini ya. Bagi anggota yang aktif selama 1 tahun akan didaftarkan pada acara wisuda Kiora. Wow. Ibu, lama nih nunggu setahun baru di wisuda. 3-4 tahun itu nanti ada kelas pembinaan lanjutan. Itu apresiasi untuk bunda-bunda yang 3 tahun sudah ikut kelas sebelumnya. Ada yang 4 tahun. Kita tengok yang 4 tahun itu macam mana isinya dah. Bangga tuh 4 tahun saja. Oh iya 4 tahun. Nggak senior ya? Iya. Tidak apa-apa. Saya sudah bicara sama pengurus taklim kita. Insya Allah kalau saya diberikan kesehatan, saya yang akan menjadi pembinanya. Kelas pembinaan lanjutan, ini kelas berat ini.
gitu ya. Oke. Jadi kenapa 1 tahun kemudian anak kita naik kelas dari 1 tahun baru naik kan? Iya, 1 tahun itu teruji perjuangannya, teruji kesetiaannya. Bukan masalah kesetiaan di rumah tangga ya, gitu ya. Kesetiaan dia dengan kelas tersebut. Nah, dari mana nanti datanya? Dari daftar hadir. Jadi mohon maaf ya, yang absennya loncat-loncat itu nanti belum didaftarkan. Nanti akan berdiri di sini, diselempangi dengan ketua yayasan. Wah, peserta wisuda akbar Kiora. Wah, ini angkatan pertama ini. Siapa yang berhasil berjuang 1 tahun? Wah, ini luar biasa ini. Pecah telur nih ya. Apresiasi ya. Amin. Gitu. Lalu ada juga yang bertanya, Ibu, boleh nggak kalau bukan wali murid Nurul Ilmi? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Bukan nggak boleh. Tapi boleh. Jadi kalau ada yang bertanya, Ibu, adik saya mau ikut tapi dia bukan wali murid Nurul Ilmi, boleh nggak? Boleh. Tetangga saya boleh nggak? Boleh. Siapa lagi? Boleh semuanya. Yang penting ada semangat mau belajar. Kasih tahu tapi kesepakatannya. Ikut kelas ini bukan main-main. Ikut kelas ini bukan karena ada waktu luang, tapi benar-benar meluangkan waktu. Paham ibu-ibu? Enak kalau ngomong sama ibu-ibu tidak selesai gitu ya. Oke. Itu saja materi pengantar kita. Jadi sudah paham tentang Kiora? Sudah tahu visinya apa? Sudah. Jadi kita berjalan bukan tanpa arah. Kita bekerja bukan tanpa target, tapi ada satu tujuan mulia yang kita inginkan, yaitu mari bersama-sama berjuang untuk benar-benar mewujudkan generasi yang tangguh, cerdas dan berakhlak mulia. Dan itu tentunya dimulai dari kita para orang tua sebagai teladan. Itu saja dari saya. Mohon maaf bila banyak kata banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiora. Masya Allah, amin. Dan yang paling luar biasa akan disebut-sebut namanya oleh Allah di hadapan makhluk yang mulia. Luar biasa, Bunda. Jadi berbanggalah kita pada hari ini hadir di sini dalam rangka yang pertama tadi untuk menuntut ilmu. Insya Allah akan Allah mudahkan jalan kita menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, orang yang hadir menuntut ilmu di rumah-rumah Allah, maka Allah akan hadirkan kepadanya sakinah, ya, ketenangan. Kemudian akan diberi rahmat. Kemudian akan dilindungi oleh para malaikat. Dan yang berikutnya adalah akan disebut-sebut namanya di hadapan makhluk yang mulia. Luar biasa. Maka alangkah ruginya ketika ada kesempatan kita untuk menuntut ilmu, kita tidak mengambilnya. Baik Bapak Ibu, insya Allah ya, kita di yayasan berkomitmen untuk senantiasa berkolaborasi dengan Bapak Ibu ya. Dan insya Allah di Nurul 1 ada juga pengajian bapak-bapak. Mudah-mudahan nanti di sini juga ada Bu Ria. Bapak-bapak khusus malam minggu ya, daripada keluyuran di luar jalan-jalan, insya Allah ada juga pengajian bapak-bapak di malam minggu ya. Kemudian ibu-ibu ya, tadi sudah disampaikan oleh Bu Ria, program dari Kiora ada 3, ada kelas taksin, ada kelas parenting, ada kelas bahasa Arab, satu lagi ada kelas fikih ya. Insya Allah luar biasa ya, 3 in 1 Bapak Ibu ya, 3 in 1. Tapi juga tidak tertutup kemungkinan boleh juga yang anaknya tidak di Nurul Ilmi, anaknya sekolah Nurul Ilmi, ibunya, uminya, bundanya juga sekolah di Kiora, ayahnya juga ikut. Insya Allah mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Setuju dah Bapak Ibu? Setuju? Kiora
Belum kompak, kita ulangi. Kiora. Baik, Bunda, mudah-mudahan acara kita ini tetap istiqomah ya, berjalan. Tadi kata Bu Ria insya Allah akan ada wisuda ya, D1 baru berarti ya, D1. Kalau nanti lanjut mungkin wisuda lagi D2 ya Bu Ria ya, sampai nanti S1 sarjana paripurna insya Allah ya, mudah-mudahan. Kalau kita ada wisuda Quran, nanti juga akan ada wisuda orang tua ya. Ada yang jurusannya bahasa Arab, subhanallah. Ada jurusan fikih gitu ya. Ada jurusan parenting ya. Luar biasa. Mudah-mudahan Bunda semuanya nanti ketika bertemu dengan anak-anak di rumah sudah punya bekal yang luar biasa ya. Sehingga anak-anak kita juga dididik di sini, kita juga berupaya belajar, menambah ilmu, dan menuntut ilmu itu adalah wajib bagi kaum muslimin dan kaum muslimat. Tidak ada batasnya Bunda ya, tidak ada batasnya. Oh saya sudah berumur 30, 40, 50, tidak ada batas untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan bertambahnya ilmu kita, tentu juga sejalan dengan bertambahnya iman dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lebih-lebih ketika kita di sini di lembaga ini mengajarkan Al-Quran ya, membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, tentu Allah akan mencurahkan berkahnya kepada lembaga kita ini, kepada ayah bunda nanti juga, pada keluarga dan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, launching Kiora ya, kelas intensif orang tua. Dengan ini kita nyatakan dibuka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا مجيب دعاء السائلين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع ونعوذ بك من هؤلاء الأربع. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها
واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا نقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula untuk sesi pembukaan dan peresmian Kiora kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan wajah alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kami sebagai MC mohon maaf jika terdapat kesalahan baik kata maupun perbuatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.